Okay, right now I want to make these videos because the last year, especially on 2024, I was made these videos too. It discuss about my whole life at that years, from January to June and then July to December. So in 2025, I don't have enough time to make these videos and I don't have right moments. So I decide to make these videos on January 5 in 2026. Okay, actually I don't know what to say because I don't have any plan to make these videos right now in this time. But maybe I wanna clear up, I wanna show that how mine's going. Actually, I jujur bingung mau mulai dari mana. Mau entah membahas 2025 terlebih dahulu atau di 2026 dulu. Mungkin kayaknya part 2026 dulu. Nanti insya Allah bikin lagi yang untuk bahas 2025 karena nih lupa gitu ya, belum dibikin. Okay, right now in this day on Monday 5 January in 2026, this is my first school after 6 months going on apa PKL ya, field work practice, I guess. Yeah, 3 months, first 3 months my place on Wayang Museum, and then the next 3 last month I'm going on travel, especially transport travel on Mampang or Warung Jati. Okay, how it's going? So far so good enough for me, but I want to share about this day. Okay, today I feel like, yeah, I was happy. This is better. This is better from when I 11th grade, previous grade. This is so different how my first day on school. Actually, this is my first day on 12th grade. Yeah. So far is good for me. I was happy, and then someone gave me this. This is from Rachma. So this gift shows she's feel like grateful and want to express she's feeling to express thank you. I don't know what to say. And then this is my picture with Rachma. Just like this. Yeah, I have wallet, my hair tie, and then hijab. So this is so good. I like this packaging, and I got, oh my gosh, I got 2 stickers, PT21 and Doraemon. And this is the most important things that I like it so much. If someone send me a gift and send their letters too, I'm so excited to read their letters. Yeah,
it feels like touch my heart. Oh my god, thank you so much. Gue udah buka ini pas tadi abis dari Momoyo. Oke, seperti itu. Oke, mungkin gue pertamanya mau menceritakan dulu tentang hari ini. Oke, first day, I'm going to school from my home at 10 a.m. I'm arrived at schools. Maybe untuk berangkat dari rumah ya itu mungkin kayaknya 50 apa 5 hampir 50 lah. Ininya lupa. Kayak gitu. Dan ya kita disuruh pakai baju olahraga sama baju putih abu dulu karena buat upacara. Dan oke. Sebenarnya ini momen termasuk yang menegangkan ya. Karena sebenarnya gue malas banget untuk membahas soal ini. Tentang first days. Aduh, kayak temen gue juga udah mau kali ya kalau denger gue begini ya. Gak tau dah. Oke, gue akan menyampaikan aja. Pas gue di jalan tuh sempet gue agak panik dikit karena aduh jangan-jangan gue paling telat gitu kan. Gue paling telat. Terus tau-tau gue nyampe Ragunan, gue berpapasan sama Kenja dan gue nyalip duluan gitu karena gue naik Gojek. Terus di saat itu juga si Amel ngechat udah di mana kayak gitu kan. Dan gue bilang di Ragunan pintu utara dan gue papasan sama Kenja. Nah, di situ sebenarnya campur aduk sih karena emang ini nggak ada omongan soal percirmetan ya. Gue nggak tahu kalau yang diantara mereka yang lainnya apakah ada kong kali kong atau tidak. Tapi menurut feeling gue itu emang pure nggak ada plan gue mau sama ini, nggak ada tekin orang tuh nggak ada. Kalau tapin bangku iya. Nah, ditambah juga si Najwa tuh udah tapin bangku di bagian row tengah barisan kedua yang bertiga orang ya. Yang awalnya gue kira tuh berempat, ternyata dia berempat tuh khusus di belakang kayak gitu. Nah, akhirnya sih Kenja tuh dia doang yang ngerespon kayak bilang tapin yang di tengah kayak gitu. Nah, ya udah tibalah di sekolah, gue nungguin Kenja bentar, terus dia udah datang. Akhirnya kita jalan bareng ke kelas. Dan jujur tuh gue merasa vibesnya asing aja gitu karena udah sekian lama nggak mengikuti keseharian a day in my life di sekolah as anak sekolah after 6 bulan, kayak merasa asing ya. Cuma sekedar hal apa sih sekilas aja gitu. Kita jalan ke tangga kelas, pas menjelang kelas tuh gue udah kayak maksudnya tuh kayak gue males kalau misalnya ada drama gitu. Di sisi lain emang gak ada kepastian duduk sama siapa, dan juga feeling gue juga mereka kayak gak ada tap-tapan orang gitu. Jadi kayaknya emang bener-bener menyerahkan yang terjadi secara refleks gitu nanti di kelas, di OTP gitu dah. OTP TKP. Nah, terus Jut masuk kelas, itu udah ada Najwa, dan ternyata unexpected gue makin jatuh urutan kedua gitu yang datangnya setelah Najwa untuk yang KMP ya. Dan ya udah tuh kita bingung banget sebenarnya diantara pengen di tengah. Sebenarnya gue juga ada kayak nembak gitu kan, kalau nggak 2-3 gitu. Karena tuh pas di tengah dan ya enak view-nya ke papan tulis. Ya udah, abis itu kita emang bingung, dan untungnya juga Kenja ngajak ke toilet karena dia mau ke toilet, jadi ngajak gua. Ya udah, kita ke toilet. Nah, di situ tuh gue kayak merasa kayak pengen ngulur-ngulur waktu gitu loh, kayak aduh ntar aja balik kelas kalau yang ternyata masih kita doang, yang lainnya belum ada.
Ya udah, akhirnya situ chatan nama Amel gitu, pokoknya soal tapin bangku. Nah terus gue bilang ke dia ngechatnya tarik Kenja aja gitu. Iya dia nanyain bangku mana aja yang kosong. Terus gue bilang dah yang row kedua tuh emang Najwa doang, karena depan dia sama belakang dia udah ditapin sama orang, jadi tersisa ya udah sisa di sampingnya gitu berdua. Ya, gue bilangnya gitu ke Amel. Aduh dosa gak sih gue, jahat gak sih gue anjir. Ketawa. Ya udah next, gue bilang kayak gitu. Terus Amel kayak kayak gitu dah pokoknya. Gue nggak tahu, lupa kelanjutannya apa. Itu kita balik ke kelas dan ternyata masih kita doang. Apa udah ada Amel ya? Kayaknya udah ada Amel. Iya udah ada Amel. Dan dia langsung menempati di posisi kedua untuk bangku yang berdua di pojok. Sebenarnya di situ gue kalau gue nggak di tengah row-nya si Najwa, gue emang mau ngetepnya di situ. Cuman tas gue nggak gue taruh di atas bangku, gak gue taruh di atas kursi, gue taruh digeletak di samping desknya gitu loh, di jalan. Ya udah, karena gue mikir kalau misalnya gue taruh tas di atasnya, gue kayak ya pasti kelihatannya emang udah pasti itu fix gue emang mau duduk di situ. Dan gue nggak tahu nih partner gue siapa, jadi gue juga masih bimbang. Makanya gue taruh situ dulu dah. Udah Amel udah PW kayak dan nentep gitu. Kebingungan masih terjadi. Dan Kenja, ada Farisa sama Japa, dia datangnya barengan gitu. Kenja Farisa sama Japa datang barengan. Amel langsung nyodorin kayak ini di belakang gua kosong. Ternyata emang bener kosong. Akhirnya mereka di situ langsung bluk berdua. Bisa gua nih sama Kenja nih. Gue bingung kayak anjir, gue yang datang duluan, gue yang gak kedapetan bangku impian gue. Maksudnya bangku yang awalnya sempet gue tapin, tapi ya emang guanya juga gak langsung ngetapin, jadi ya gak bisa disalahkan juga kayak gitu. Ya udah, gak lama kemudian Kenja minta maaf ke Najwa karena ya kayak dari minta tapin tapi dia gak memilih itu. Dia minta maaf baik-baik dan Najwa juga kayak gue liat fine gitu loh. Dan gue nggak tahu apa dia yang berubah apa gimana ya. Gue sempat bertanya-tanya kayak apakah reaksi dia akan marah kah, apakah gitu. Ternyata dia kayak terlihat baik-baik saja, tapi gue nggak tahu dalam hatinya apa gitu. Lu sakit hati gak sih Najwa? Saya kayak lu udah datang paling pagi nih yang udah ngetapin, kita yang datangnya lebih lama, kita malah milihnya bangku yang lain padahal udah minta ditapin. Misalnya kayak gitu loh, kayak udah berutang jasa budi gitu loh. Gue nggak bisa kalau nggak memikirkan POV orang-orang. Gue juga yang ketar-ketir, gue emang pengen sama Alia, cuman ya gue nggak ngomong nggak apa, tapi dengan tingkah gue yang begitu kayak seakan-akan ini lu sama gue gimana sih. Pokoknya gini, istilahnya udah beres nih, 4 orangnya udah beres. Kenja, Amel, Farisha, Zafa udah beres, tinggal sisa 3. Si Alia emang telat dan dia ternyata emang gak kelas, dia naruh tas. Nah di sini gue kayak terpikir, aduh nih Alia kalau misalkan nanti datang dia milih siapa coba. Di sisi lain gue dapetnya jadi paling depan, yang sebenarnya gue tembaknya tuh row kedua, tapi balik lagi gak bisa disalahkan karena gue emang gak naruh tas di situ, karena gue belum tahu akan sama siapa gue kayak gitu. Gue di paling depan, gue tembak di pojok karena biar apa ya, kayak ya gue cuma mikir kayak dia lebih suka di pinggir gitu. Gak tau dah, gue taruh aja di pojok tas gue karena kebetulan udah mau disuruh upacara turun kayak gitu. Kita kayak sempet nungguin Alia gitu kan, kayak ini orang nggak naik. Ternyata ya bener aja dia emang telat, jadi ya tasnya taruh bawah. Nah gitu, gue terbersit di otak gue kayak ini Alia bakal di gua kah atau bakal di Najwa, karena di sisi lain di Najwa itu
soal view ke papan tulis tuh enak banget nyaman gitu. Dan dilihat lagi di ujungnya itu udah ditempati oleh Nafla, dan Najwa juga udah bilang nih siapa yang kamu lihat, tapi dia kayak santai, gimana ya, kayak unsur maksanya tuh nggak ada. Oke, heran dia menutupi begitu Kak, tapi sebenarnya dia ngerasa tersinggung, ngerasa sakit. Gue belum nanyain soal personalnya gitu, gue belum tahu. Jujur di situ agak ganjil gitu. Dia kayak bisa dibilang kayak dia lapang dada aja, kayak benar-benar menyerahkan ke kita decisionnya tuh keputusannya tuh mau di siapa, di mana, bebas gitu. Kayak nggak terlihat kayak marahnya, ngambeknya begitu ya, pokoknya nggak ada, kayak orang yang lapang dada aja gitu loh. Gue nggak tahu dia sebenarnya menutupi rasa sakit apa kagak, Cok, kayak gitu. Makanya gue kocaknya di otak gue gini, oke Alia, terserah dalam hati gue kayak itu terserah di lu kalau misalnya beli Najo lu tega sama gue. Lebay banget, makanya gitu dah anjir. Gue gak suka banget begini-beginian. Sampai gue tuh udah pas upacara juga gue masih kepikiran gitu, masih belum tenang. Gue sampai mikir, ini bukan gue doang kayaknya nggak tenang, Alia juga. Tapi gue nggak tahu, mungkin kalau gue posisinya di Alia, gue pasti emang bener seketar-ketir itu karena gue udah telat, gue nggak tahu sama siapa, posisinya di mana, kayak gitu. Gue udah ketar-ketir, tapi gue main mikir, anjir nih gimana cowok. Terus sama juga pas mau jalan turun ke bawah apa, dia tuh ngasih tau gue, tuh Alia bilangin kayak gitu-gitu. Dia kayak soul support, mental support banget gitu. Karena ya sih, gue tahu, gue kemarinnya gue cerita kalau gue sempet mimpiin 2 kali, tapi tuh gue ceritanya ntar dulu yang soal mimpi. Pokoknya gitu, jadi istilah Amel udah tahu kayak apa, dia bilang setraumatize itu sampai ke bawah mimpi. Dan gue bilangnya gue kayak orang goblok gitu, gue bilangnya gue cuma nanyain lu udah di mana gitu di chatnya. So gue isi chat gue ke Alia gitu, terus dia Dodo apa gitu dah. Terus Samuel udah bisik-bisik kayak nanti gue mau ambil tasnya gitu-gitu. Dan gue belum tahu nih beneran dia ngambil apa kagak, gue nggak tahu kronologisnya jujur. Nah oke, lanjut ke bawah, ternyata dia udah di lapangan. Nah habis itu gue kan pindah karena barisannya gak cukup, gue pindah. Habis itu ya gue masih nggak tenang sama upacara, gue masih rada-rada nggak tenang gitu loh. Gue rada-rada nggak tenang. Ya udah, pas kelar Farisha emang pucet sih dia pucet mau beli permen apa. Ya udah gue nemenin dia ke koperasi, dan gue tuh udah nggak tahu kronologi selanjutnya gimana nya gue nggak tahu, dan gue nggak nanya. Gue kayak orang sokul ya, goblok. Gue canggung, gimana sih, gue canggung. Iya maksudnya udah gimana ya, express my feelings. Gue canggung, maksudnya tuh kayak reaksi gue datar lagi tadi kayaknya. Aduh cok, gue kenapa sih. Pokoknya tuh gue nggak tahu kronologi selanjutnya soal si Amel, kayak pasti tak luput dari si Amel. Pokoknya gue itu nemenin Farisa, sekalian gue jajan di koperasi rada lama karena ngantri. Di situ kita kucuk-kucuk naik, mereka udah duluan di atas, dan gue udah lihat botol kuning Tupperware dari deket pintu, dan gue ngeliat tas kilas dari jauh. Cuman gue kayak pura-pura cuek aja, terus kucuk-kucuk ke bangku
apa gue duduk di bangku gue lupa. Terus gue bilang gini, oh Ale jadi di sini. Kayak apa sih Takia, basi banget. Sebenarnya dalam hati gue shock, kaget, dan senang juga pasti. Cuman gue menunjukkannya itu kayak, oh gue kenapa sih anjir. Apalagi ditambah dianya juga lagi nggak duduk di tempatnya kan, dia di bangkunya Farisha Zalfa. Gue belum nanyain lagi kenapa. Pokoknya gitu kronologinya gue nggak tahu. Dan akhirnya Najwa sendiri, dan di sampingnya ada si Rehan apa iya. Pokoknya tuh pas gue nyampe, si Aman bisikin gue yang kata Alia depan banget. Ya gue juga mikirnya gitu, depan banget, siapa mau di paling depan. Tapi itu kronologi ininya gue nggak tahu, dan gue juga nggak nanya. Gue sebenarnya awkward. Aduh, kayak belum siap aja gitu gue menerima jawaban tentang kronologinya saat itu. Aduh, masih sisi nggak enak. Aduh, gue susah banget kayak Allahu Akbar. Tapi gue tetap penasaran sih, mungkin beberapa waktu ke depan kali ya gue baru tanyain. Karena ya sebenarnya ini juga nggak berguna juga, karena ujung-ujung kita pindah kelas. Itu entah mujizat dari mana, keajaiban dari mana, biasanya ULW 1 selalu dia nomplok di situ, tiba-tiba pindah ke labnya ULW 2 yang dimana bangkunya sendiri-sendiri terpisah. Dan gue jujur lebih PW yang di ULW 2 sih, kayak gitu. Cuman ya balik lagi, karena itu cuman masing-masing sendiri, jadi ya terpisah-pisah gitu. Jadi kalau misalnya mau intens kalau sebangku kan yang berdua gitu-gitu, yang berdekatan kan kayak ini gampang reach outnya, kayak thread nanya kayak apa kayak gitunya gampang. Kalau yang ini agak berjarak, soalnya jaraknya juga lumayan kocak. Tapi ya udahlah. Dari kondisi kelas juga gue lebih demen yang WW 2 sih labnya. Terus itu tuh si Rifana baru bahas kayak tentang ketua kelas gitu. Terus gak lama kemudian bahas tentang pindah kelas, terus nanya kayak pindahnya sekarang atau bukan. Dan ternyata kita mau rembukin tuh besok aja pindahnya. Ternyata kita ada diserbu duluan sama WLW 2 kayak orang darurat bencana anjir. Tapi astagfirullah, nauzubillah. Akhirnya langsung kayak beranjak pergi gitu. Situ gue baru ada percakapan di situ, yang gue bilang males banget udah PW, gue ngomong gitu. Terus dia juga nanggepin itu. Gue tuh kayak terlihat menghindari interaksi, tapi sebenarnya nggak pengen begitu. Awkward, canggung gitu. Tapi gue nggak tahu nih maksudnya apa, kenapa bisa kayak gitu. Dibandingkan gue misalnya interaksi sama Kenja sama Amel, kayak nih refleks natural aja gitu. Bukan berarti kalau gue interaksi sama Ale tuh gue nggak natural ya, cuman kayak gue lebih ngeset batasan sih. Mungkin karena gue mirroring kali ya. Soalnya kalau mereka kan tuh kayak ceplos gitu, yang apa refleks, ngomong blak. Kalau gue kali karena dia juga orangnya emang cenderung ke arah kalem, jadi gue kayak menyesuaikan energi kayaknya dah. Tapi kesannya kayak rada orang menghindar, tapi sebenarnya mah that's fine. Kalau mau refleks interaksi apa, orang udah deket juga.
gue juga nggak tahu, kayak bawaan aja gitu dari tahun ke tahun. Tapi padahal kalau ini bandingkan gue paling seringnya Hamdi ya. Ya udah begitu. Ya udah lanjutlah, kita pindah lo si Amel duluan apa Makenja yang ngetepin di lab WW2, dan aku kucuk-kucuk datang sama Alia. Terus gue duluan nanya Amel yang mana yang kosong di kanan kiri gitu. Gue pilih yang di pojok deket tembok, dan Alia milih yang di sebelah gue, kayak tengah gitulah. Terus sama hati gue, ya apa ya, sama posisinya gue duluan yang jalan, dan gue nanya yang mana yang kosong, siapa yang nunjuk ini. Gue emang milih cenderung pasti yang ke tembok. Cuman gue mikir lagi ke Alia, kayak gue nggak nanya kayak lu mau di mana. Gue kayak langsung menentukan pilihan buat gue sendiri gitu loh. Dan terus setelah gue menelaah, dan dia di tengah, depannya si Najut, belakangnya Amel, belakangnya lagi Jalpa. Mungkin ya kalau Jalpa gak terlalu berpengaruh ya, tapi depan sama belakang ini yang deket juga gitu loh. Tapi ya hopefully she will pass it, she will survive it without any problem gitu dah. Ya gue harap yang terbaik aja, yang tidak apa sih memberatkan dia lah, kayak gitu. Karena kan ini juga jatuhnya sendiri-sendiri sih, kalau sebangku tuh pasti emang kerasa banget ya gitu dah. Gitu. Dan belakang gua Kenja, belakangnya lagi Farisha. Dan ya gitu sih. Dan ya at least gue kayaknya juga belum siap kalau mau bangku di depan lagi ya. Karena gue tuh pas gue milih di bangku depan, gue terbersit kayak aduh nih takut ada tiba-tiba soal tembakan, mulainya dari sana ujung gitu. Tanpa bangku gue di situ aja, kalau gurunya lagi pengen lewat absen, gue lagi yang kena kalau mau sesuai urutan. Ini lagi kalau misalnya tiba-tiba tahu-tahu nembaknya dari ujung, nggak bisa mau baca sesuatu kayak jawab apa kayak gitu. Ya semua ada hikmahnya, dan alhamdulillah ya ini udah jauh sangat better dibanding sebelumnya. Jadi tetap bersyukur walaupun di kelas itu cenderung suaranya tuh lebih vote-nya ya, lebih demen di kelas sebelumnya yang seharusnya lab WW1 kayak gitu. Ya so far so good ya gitu sih. Ya mudah-mudahan di sisa-sisa waktu kelas 12 ini we might pass memories, the best memories, good memories that always has a place in our heart gitu. Tahu sendiri gue orangnya susah move on. Sagi setia. Gue kenapa sih? Gue sobat move on anjir. Gue benci banget hukum alam people come and go. Ya kayak gitu. Oke, jadi bahas lanjutan ke soal mimpi. Jadi mimpi yang pertama ini gue lumayan ingat jelas karena emang gue pengen rekam aja gitu, mau nandain.
Ini mimpi gue pertama itu kita OTW ke kelas yang itu semi outdoor. Bentuk bangkunya tuh mirip kayak yang di gereja, dan gitu, mirip gereja, semi outdoor. Dan di situ gue ada ngeliat Alia gitu, dia agak di depan, gue di sini. Gue kayak potek gitu hati gue, karena ya gue kan mau pengen sama dia gitu kan, chairmate-nya. Terus setelah potek hati gue lari ke Farisha, kayak gue nyamperin Farisha, kayak nangis. Ya nangis, terus itu Farisha yang kayak tenangin gue. Aduh, singkatnya cuma sampai situ lagi, gue lupa yang pertama. Tapi untuk desain kelasnya gue masih teringat jelas gitu. Dan posisinya juga pakai baju olahraga. Iya, di mimpi gue pertama tuh persis pakai baju olahraga. Wah iya lagi, awakannya sama banget. Dan ternyata bener, kita coba pakai baju olahraga di hari pertama ini. Dan Farisha ya dengan stylenya kerudung hitam pastinya, bergo gitu. Jujur itu juga sangat menyedihkan, dan gue kayak apa ya, udah nyek banget hati gue, dan agak lama gue baru menyadari kalau itu cuma mimpi. Sekarang gue ngerasa kayak surreal itu. Masih banyak yang gue mau pertanyakan soal kronologi tadi sih. Kenapa bisa? Soalnya gue gak menyaksikan langsung. Gue emang kayak rada menghindar dengan situasi kesempatan yang pas, yaitu menemani Farisha ke koperasi, dan gue juga jajan. Terus yang mimpi kedua Allahu Akbar, lupa gue, anjir. Ya Allah, gue lupa tuh, baru hari Jumat kemarin mimpinya, cok. Tapi yang kali itu gue beneran sampai keluar air mata. Pas gue melek-melek bangun, gue keluar air mata, cok. Dan itu gue lebih lama lagi nyadar kalau itu cuma mimpi doang. Nyek banget gitu sedihnya, anjir kayak orang trauma, anjir. Padahal gue kalau mikirin ya mikirnya sekedar terbersit gitu, tapi mungkin karena emang trauma kemarin kali ya. Jadi ya apalagi ini menjelang ya, jadi secara otomatis tanpa gue sadari ya emang itu menggentayangi di pikiran gue sampai ke alam bawah sadar gue kayaknya. Jadi ya sampai ke bawah mimpi segala kayak gitu sih. Gue lupa, tapi apa ya, apa sih mimpinya? Allahu Akbar, gue beneran lupa kayak gitu. Jadi pas gue OTW ke atas setelah dari koperasi itu, gue sampai bilang ke Farisha, gue jahat gak sih? Dia marah gak sih? Gue kayak gitu, gue jahat gak sih? Gitu-gitu. Gue juga ngomong ke Kenja pertama begitu. Terus sama Farisha gue juga ngomong kayak gitu, gue jahat gitu. Gue nanya, dia bilang enggak, dia nggak marah tuh, dia fine aja gituin kan sama Farisha kayak gitu. Gue sempat menanyakan loh. Ini kocak banget. But right now kucing gue yang udah menemani, pokoknya gue teringat jelasnya tuh mulai dari Mei ya, tuh kucing sering jadi dekat gitu sama gue. Terus udah mendengarkan yepingan gue kalau guiding. Terus gue kalau pulang dari bulu tangkis, dari sekolah, dari luar lah pokoknya, kalau lagi ada dia langsung ngeong-ngeong, nempel-nempel ke kaki gue gitu. Tapi dia buburnya berdarah.
jadi udah terkapar lemas, dilalerin, dan gue tadi udah sempet ngasih wet food sih, sama gue cekokin air putih aqua, dan lemas. Gue udah nangis sih sebenarnya sebelum bikin video ini. Gue gak siap ditinggal. Gue tuh move on-nya lama kalau yang udah terkait orang yang udah setia, hewan kayak manusia kayak apalagi manusia. Hewan aja yang gue masih kecil gue udah anggap kayak berasa adik sendiri. Ya gue tahu gue mentunggal dan gue emang kesepian, jadi sekalinya gue dititipkan sosok yang emang setiable, yang orang yang bisa menyentuh diri gue, dan hingga udah berada di titik dimana gue menganggap dia kayak, wah nih lu orang yang terpilih bagi gue, yang untuk kayak stay lah, jangan go gitu, kayak gitu. Gue emang susah untuk menerima orang masuk ke sampai lapisan diri gue. Meskipun gak sampai situ, tapi gue bisa memberi kodenya itu dengan lewat gift, apalagi dengan tulisan. Gue sengaja itu tulis dengan agak deep, entah deep doang apa deep banget ya gitu, biar ya udah itu kesannya akan tetap sama sampai kapanpun, selagi ya di POV pandangan gue tuh lu gak berubah. Pokoknya apa yang gue katakan di letters itu akan tetap sama gitu, selagi sampai kapanpun lu tuh masih tetap yang sama gitu rupanya gitu, terlebih di sifatnya pastilah. Kayak gitu sih, kayak gitu. Gue gak mau ditinggalin ya, gue malah jadi self-talk anjir ya. Feeling lonely terlalu lama, jadi ya begitulah guys. Sekalinya dititipkan sesuatu oleh Allah yang dimana mereka bisa mencapai titik gua yang sudah menganggap mereka ada dekat gitu, ya gue jadi begitu, kayak please jangan tinggalin gua. Mungkin ini prinsip umum, cuman ya gue salah satunya. Oh shit man. Oh shit man. Oh shit. Gitu dah. Oke, thank you, sampai sini dulu. Next gue sambung lagi karena ini udah ada sholawatan, jadi pasti voice-nya terganggu. Hopefully in this year, me and for the people that I loved will pass this 2026, especially my friends KMP will get higher, will get more, will get what they want on college, in work, yeah, like that. Because in this year we're going on transition life from student in high school to become college life, to become mahasiswa. Gue lupa lagi apa cok, gue lupa ya gitu. Goodbye.